mana saja kalian berada? Apa kareba? Perkenalkan, nama saya Ana Prasetyo, jurusan dari Administrasi Niaga tahun 2012. Nah, hari ini kita mau sharing of the month, judulnya Hidup oleh Roh. Tapi sebelumnya nih, kita doa yuk. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa kembali lagi berkumpul walaupun dalam online sharing of the month ini. Bagi kami Bapa yang rindu mendengarkan firman-Mu, urapi kami agar kami memahami maksud dan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita hari ini terdapat di dalam Roma. Saya akan baca dulu di ayat yang pertama ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Wah, sini saya stop dulu ya, penghukuman. Kira-kira nih, saya mau tanya ke teman-teman. Siapa di sini yang senang kalau dihukum? Ada nggak yang senang dihukum? Atau gini aja deh, saya buat dua pilihan ya. Pilihan yang pertama nih, teman-teman senang kalau kalian dapat hukuman. Atau yang kedua nih, pilihan kedua, teman-teman senang kalau misalnya sebenarnya itu kalian dapat hukuman. Tapi ada sosok yang menggantikan kalian untuk dihukum. Jadi harusnya dihukum, malah ada yang gantikan kalian untuk dihukum. Kira-kira dari dua pilihan ini, yang mana yang kalian senang? Pilihan pertama atau pilihan kedua? Nah, teman-teman bisa nih sharingkan atau jawab, tinggalkan di kolom komentar di video ini ya. Biar saya cek, siapa tahu jawaban saya dan jawaban kalian tuh sama. Oke, kita lanjut ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Ini dikasih garis bawah ya. Bagi mereka yang ada di dalam, oke, sekali lagi di dalam Kristus Yesus. Ayat yang berikutnya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Tuhan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Nah, di sini maksudnya Yesus Kristus ya. Yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Nah, saya mau tanya nih, masih ingat nggak tentang 10 hukum Taurat atau ke-10 firman? Jangan inilah, jangan inilah, jangan ini. Wah, saya mau tanya siapa nih yang lulus bisa semuanya jalanin? Orang bilang gini, kalau nggak jalanin, melanggar, itu dosa. Nah, kalau dosa, orang bilang apa? Dihukum. Nah, dulu itu kalau kita lihat coba di Imamat pasal 4 ayat 21, saya coba bacakan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis, seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Nah, itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Jadi kalau misalnya orang berdosa, siap-siap nih ternaknya, jadi dikorbankan teman-teman. Nah, itu perjanjian lama loh. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Ini cukup unik ya di perjanjian baru. Ini loh, kalau perjanjian baru, kita tongmi yang buat salah, kita tongmi yang berdosa. Tapi Tuhan tongmi Yesus Kristus yang disalib. Teman-teman dengar nggak ada istilah gini, anugerah. Orang bilang anugerah itu kepanjangan dari anugratis. Bagi saya sih betul-betul gratis sih pengorbanan Yesus. Kalau perjanjian lama, kalau dosa ya kita harus ada kurban. Tapi perjanjian baru, kita yang buat salah, Tuhan Yesus yang dikorbankan. Nah, apakah waktu itu Yesus telah mati, bangkit, naik ke sorga dan dia bilang, tolong ya, kirimkan saya atau bakarkan saya korban 1000 ternak atau lembu jantan. Ada nggak tertulis seperti itu? Nggak ada kan? Betul-betul anugratis atau anugerah loh teman-teman. Nah, bagi saya itu sangat bersyukur loh. Oke, timbul lagi nih pertanyaan bagi teman-teman. Kira-kira bagaimana nih bentuk ucapan syukur kalian atas pengorbanan Yesus Kristus bagi kalian semua? Ayo, ada yang tahu nggak? Nih, saya kasih tahu ya jawabannya. Seperti judul hari ini, hidup oleh Roh. Wah, hidup oleh Roh kayak gimana sih Kakak Ana? Coba ya.
Nih, teman-teman bisa lihat nih di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Nah itu dia. Ada nggak yang bisa lihat Roh? Nah, sampai detik ini saya nggak pernah lihat Roh ya. Nah mungkin timbul pertanyaan gini. Jadi ini kan Roh kita tidak bisa lihat. Lalu bagaimana caranya kita bisa dipimpin oleh Roh, hidup oleh Roh? Nah caranya seperti ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi sharing ini saya murni memang dari pengalaman saya yang saya mau sharingkan di edisi Juni ini ya. Jadi seingat saya waktu saya menjadi mahasiswa baru kayaknya deh, pertengahan mahasiswa baru, wah saya tuh bersepakat berkomitmen lah gitu, walaupun masih banyak bolong-bolongnya ya. Saya itu mau dipimpin hidup saya menjadi mahasiswa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya adalah saya mau dekat sama Roh Kudus itu dengan cara saya ya saat teduh, apakah baca firman, pujian, penyembahan, doa. Nah, tidak hanya itu juga teman-teman. Di PKK Penup itu sudah banyak loh kegiatan. Pertama, pertemuan doa, kemudian Jumat. Nah, seperti saat ini ada juga kan share of the month dan setiap bulan loh. Dan juga jangan sampai teman-teman pikir, kan sesudah ibadah hari Minggu. Bagi saya itu hanya kecil banget deh. Jadi kalau kamu mau dipimpin oleh Roh, itu yang saya katakan tadi, kita harus memiliki intimasi kepada Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan. Nah kira-kira kalau misalnya nih Kak, saya mau mulai saat ini saya mau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh. Nah kira-kira apa sih benefit yang saya dapatkan nih? Nah ini lagi, saya mau sharing lagi bagi teman-teman semua. Yang pertama nih, berdasarkan pengalaman saya selama saya berusaha untuk dipimpin hidup saya oleh Roh. Yang pertama, Roh Kudus bagi saya itu sebagai alarm. Alarm apa itu? Itu akan ingatkan kita, jangan kau kesini, jangan kau lakukan ini. Karena kalau misalnya kau lakukan itu keinginan daging. Nah kalau teman-teman bisa lihat di Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itu macam-macam perbuatan daging nih. Di situ kalian bisa lihat, dan Roh Kudus itu ya akan menjadi alarm yang mengingatkan kalian, jangan kesini. Mungkin teman-teman bilang, Roh Kudus terlanjur ini jatuh dalam dosa. Mungkin kita lemak apa ini, kalau jadi kayak terikat dengan dosa seperti itu. Nah di situ juga Roh Kudus akan berfungsi sebagai dia akan narik kamu untuk keluar dari keinginan daging kalian yang mungkin bahkan kalian sudah keterikatan dengan keinginan daging itu. Nah berikutnya lagi nih, ini berdasarkan pengalaman saya nih, manfaat kalau hidup kalian itu dipimpin oleh Roh. Yang kedua itu ialah ini, pernah nggak teman-teman baca atau mungkin dengar atau mungkin nonton di berita-berita, astaga ya ampun, masa usianya masih muda banget, gara-gara mungkin ditolak cintanya ini, terus dukunnya tidak bertindak. Ada kan istilah gini, cinta ditolak, dukun bertindak. Ada kan seperti itu. Ini beda nih, cintanya ditolak, dukunnya malas bertindak. Akhirnya sudah akhiri mah hidupku nih kayaknya gini nih. Selalu katembak cewek atau cowok kayak gak ada yang terima Kak, sudah habisin nyawa aku ini Tuhan deh. Gak mau dibunuh ya, akhirnya bunuh diri. Nah bagi saya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dia tidak tahu tujuan hidupnya itu apa. Jadi ketika dia berada dalam masalah pribadinya atau mungkin masalah keluarganya atau mungkin pendidikannya, mungkin dia tertekan, ya sudah jalan pintas gitu. Nah dia tidak tahu apa tujuannya. Sedangkan ini nih ya, saya kasih ingat kepada teman-teman, Tuhan itu atau hidup kalian tidak secara kebetulan hadir di sini. Nah, tapi Tuhan itu memiliki tujuan loh pada hidup kalian. Tapi yang menjadi pertanyaannya ialah, apakah teman-teman tahu nggak tujuan hidup kalian itu apa? Nah, mungkin teman-teman bilang, apa dia tujuan hidupku di? Sama halnya seperti saya juga pernah loh tidak tahu saya mau kemana nih Tuhan. Nah ini agak sharing ya sedikit untuk teman-teman. Jadi waktu di akhir tahun 2019, nah ini kontrak kerja saya ini sudah mau habis loh. Terus bos saya tiba-tiba datang dan dia tanya, saya akan berikan kamu waktu 1 kali 24 jam
kau mau lanjut nggak pekerjaan ini? Wah, saya pikir pastilah mau lah bos. Tapi saya pikir lagi gini, ini kan pekerjaan yang berkaitan dengan masa depan saya. Yang tahu masa depan saya adalah Tuhan. Oke, saya harus kembali lagi dipimpin oleh Roh. Jadi saya tanya ke Tuhan, Tuhan, saya lanjut nggak ya ini? Akhirnya saya berdoa, ternyata Tuhan memberikan saya tanda yang bagi saya, aduh Tuhan kok berat banget. Saya harus keluar gitu. Saya bilang saya tidak ada pegangan Tuhan. Kalau saya pun keluar, saya mau jadi pengangguran gitu. Karena pertama saya tidak mendaftar CPNS, swasta, perusahaan BUMN. Akhirnya di dalam saya tertekan, saya pun bawa doa. Nah Tuhan, kayaknya ini saya Abraham versi perempuan deh. Saya mau kemana Tuhan? Karena saya memang dari awalnya saya bilang waktu menjadi mahasiswa baru sudah melatih diri saya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Hari demi hari Tuhan itu mempertajam. Ini loh tujuanku, kenapa saya narik kamu dari kantor itu. Bukan kau nganggur, tapi memang ada tujuan dalam hidup saya. Dan waktu saya mendengar itu, saya coba perhatikan. Oh ternyata tujuan hidup saya, kehendakmu dalam hidup saya adalah saya merintis usaha lagi orang tua saya. Karena waktu itu kan masa-masa COVID, jadi banyak ya orang gonjang-gancing pekerjaan gitu. Dan enaknya nih, enak banget deh. Ini berdasarkan pengalaman saya, coba deh teman-teman. Mulai hari ini yang mungkin malas-malas mungkin ibadah gitu ya, coba. Nah sampai pengalaman saya kalian juga rasakan. Saya bilang begini ke Tuhan, Tuhan kan tujuanmu untuk saya adalah saya merintis usaha orang tua saya lagi untuk bangkit. Nah kalau dalam usaha itu kan saya butuh modal. Yang enaknya ialah kalau kamu berada di jalannya Tuhan, Tuhan itu pasti sediakan asalkan kalian itu berada di kehendak Tuhan. Akhirnya Tuhan kasihkan saya modal atau dana dalam bentuk hibah ya. Jadi saya tidak perlu lagi kasih kembali uang itu, enggak. Terus ini lagi, kalau orang usaha itu bukan hanya modal tapi pengetahuan. Walaupun ya memang saya dari jurusan administrasi niaga ya, sudah ada basicnya sedikit tapi saya belum berpengalaman. Tapi Tuhan selalu sediakan, bayangin aja, se-Indonesia Timur, jadi itu banyak ya UMKM yang daftar. Kok malah saya yang istilahnya mungkin pendatang baru di dunia bisnis, kok saya lulus ya? Itu karena saya berada di kehendak Tuhan. Nah berikutnya lagi, ini yang saya agak kurang pede nih teman-teman. Waktu itu ada lagi yang se-Indonesia gitu, jadi saya kurang pede gitu. Aduh, se-Indonesia berarti banyak nih saingan saya nih. Tapi Tuhan bilang begini, yang lulus itu belum mendaftar, makanya penutupan atau jadwal untuk penutupan pendaftaran itu diundur. Jadi saya pikir, saya nih ya Tuhan, biar saya ini deh mendaftar walaupun ya menurut saya sih kayaknya nggak lulus nih karena se-Indonesia itu banyak saingannya. Tahu kan teman-teman, lulus loh saya. Tuhan betul-betul sediakan bagi anak-anaknya yang mau dipimpin oleh Roh. Jika hidup kamu dipimpin oleh Roh atau hidup oleh Roh, maka kamu akan melihat banyak sekali mujizat-mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kalian. Bila video ini memberkati kalian, teman-teman bisa sharekan video ini kepada teman-teman kalian, biar mereka juga diberkati oleh video ini. Oke, kita satu dalam doa ya. Bapa dalam surga, terima kasih buat sharing hari ini. Kami banyak diberi hikmat Bapa, biar hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kami tahu hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu mengingatkan kami agar kami bisa dekat sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sekian sharing of the month edisi bulan Juni ini. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. God bless you.